kerutinitasnya untuk hadir ke masjid ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ataupun menggantinya hal yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini alhamdulillah cuaca kita masih dalam keadaan panas, sehingga kita kayaknya insyaallah tidak tergopoh-gopoh pulang. Namun mengingat waktu kayaknya sedikit Bu ya, jadi tetap hati dan jantung kita berdetak-detak Ibu ingin pulang. Tapi mohon maaf Ibu-ibu semuanya, kami mohon waktunya sebentar. Punya terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu semuanya, dan alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sebagai pribadi yang bisa hadir pada kesempatan sore hari ini, yang kami itu hampir 1 bulan kami bisa masuk ke sini. Pertama mengingat cuaca sering kali hujan, banjir ya, kadang-kadang terhalang juga halangan fisik atau badan yang kita ini atau sehat. Sehingga alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Bani ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat waktu kita sangat sedikit sekali, baiklah pada kesempatan ini sedikit kami akan menyampaikan tentang masalah kurban. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi tradisi kita selaku umat Islam, khususnya kaum muslimin, menjelang pada hari raya Idul Adha, biasanya umat Islam ini dianjurkan untuk memotong hewan kurban. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban itu artinya salah satu maknanya itu adalah pengabdian. Jadi kurban itu salah satu ibadah sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lainnya itu sebagai bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengorbankan seekor hewan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat ataupun merujuk kembali tentang sejarah, ya, sejarah kenapa terjadinya kurban ataupun peristiwa kurban menjelang hari raya Idul Adha. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kurban itu berawal dari kisah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil putranya Nabi Ismail. Masih ingat dengan Ismail? Ada ibu tetangga yang namanya Ismail? Coba tanya dulu. Aku saya punya peristiwanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sedih dan kisahnya kalau kita merujuk kembali kepada sejarah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Tentu tidak begitu saja untuk melakukan penyembelihan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan melalui tahapan-tahapan mimpi. Yang mimpi itu terjadi 3 malam berturut-turut. Kalau kita ikut, kalau diberikan mimpi tidak semua itu kita menanggapi. Kadang-kadang mimpi itu kita buat sebagai tahayul. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu hidayah kepada seorang Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan sebuah mimpi. Apa di dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam? Bahwa dia mendapatkan perintah untuk mengambil putranya Nabi Ismail. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan begitu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyusup seorang putranya, maka dalam hal tersebut, dalam kisahnya ini diceritakanlah kepada putranya Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Wahai anakku, aku mendapati sebuah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih.
ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim salam ini sudah 8 tahun tidak mendapatkan sebuah keturunan. Ya, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berumur, masih ingat? Berumur berapa umur Nabi Ibrahim waktu masuk ke ibu? Ingat? Umur 7 tahun. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mendapatkan keturunan sehingga begitu dia dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk menyampaikan perkara-perkara agama di muka bumi ini, seketika pulangnya dari berdakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah keturunan. Begitu lahir Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah berdakwah untuk mendapatkan peristiwa-peristiwa agama. Nah, seketika itu beliau pulang dari berdakwah, ya, anak beliau berumur 7 tahun sehingga happy. Nah, pada saat itu betapa kasih sayangnya seorang Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seorang Ismail. Begitu dahsyatnya perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun di tengah-tengah rasa sayang, rasa kasih dan sayang terhadap anak, namun Nabi Ibrahim alaihissalam tetap menghargai atau menghormati ataupun ketaatan yang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil raya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali peristiwa-peristiwa ini berkelanjutan yang sering kita dengar, yang kita baca, apalagi sekarang sudah banyak YouTube. Jadi ibu-ibu semuanya sudah banyak kisah-kisah yang diceritakan, sudah banyak paham, secara singkat saja tentang berkorban. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi makna berkorban ini adalah sebuah pengabdian, ya, pengabdian kita, beramal kita, mengkondisikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini itu mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya wajib untuk kita laksanakan. Jadi peristiwa kurban ini ibu yang dilaksanakan pada Idul Adha ini merupakan salah satu ibadah, termasuk ibadah sunnah. Sunnah apa ibu? Masih ingat kemarin? Jadi ibadah kurban itu termasuk sebuah ibadah dan ibadah sunnah. Sunnah mu'akkadah atau akad sering kita sebutnya. Jadi sunnah akad. Kenapa dia dikatakan sunnah mu'akkadah? Tidak dikatakan wajib, karena merujuk kepada orang yang mampu. Jadi kalau orang yang mampu wajib untuk melaksanakan kurban. Kalau kita tidak mampu, jadi tidak diharuskan berkorban. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi barang siapa yang berkemampuan memberikan rezeki yang lebih dan tidak melaksanakan kurban, maka dia termasuk orang-orang yang merugi atau orang yang menentang perintah Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya suasana kita sudah semakin mendekat, hari-hari kita semakin dekat, ya. Laksana kurban sudah semakin dekat, maka tentunya akan kami sedikit sampaikan bahwa syarat ataupun wajibnya kita berkorban ataupun syarat-syarat untuk berkorban. Dan insyaallah ibu semuanya akan paham, atau sudah paham, ya, walaupun tidak kami jelaskan sedikit, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kutip bahwasanya pertama itu ada tujuan berkorban. Ya, tujuan berkorban. Jadi tujuan berkorban itu yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan. Itu artinya salah satu menunjukkan bahwa kita ini ingin mendekatkan diri, ya, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang telah melaksanakan kurban. Jadi ibu kalau ada kambing, ya, ada sapi, ya, yang sudah masuk ukuran, masuk syarat, ya, maka berkorban. Jangan disayang-sayang.
Kalau ibu-ibu ada kambing yang sudah kira-kira berumur 2 tahun ya. Kalau kambing yang seperti kambing kacang itu ibu ya, itu kalau umurnya itu kurang lebih harus 2 tahun. Tapi ada kalau kadang-kadang kita lihat kambing itu kelihatan gede, ya, besar, ya, kemudian walaupun umur sudah 1,5 tahun itu kelihatannya tanduknya sudah panjang sekali. Maka itu sudah bisa untuk diperkirakan kita sudah bisa untuk ibu kurbankan. Maka sesuai dengan syaratnya yang pertama untuk dikurbankan itu apa salah satunya ibu? Sehat, ya, tidak cacat. Sekarang pertanyaannya ibu-ibu, dikategorikan bahwa itu sehat atau cacat yang tidak boleh untuk dikurbankan hanya sedikit. Contoh ibu ya, seandainya ibu punya kambing atau punya sapi yang punya tanduk, ya, kemudian tanduknya pecah, ya, seharusnya karena tidak boleh cacat, itu sudah tidak boleh untuk dikurbankan. Tapi karena tidak mengurangi dagingnya atau tidak mengurangi jumlah timbangan, jumlah berat dan jumlah banyaknya daging itu, maka diperbolehkan untuk dikurbankan. Kadang-kadang tanduknya itu digeser-geser, kadang-kadang dia retak ataupun pecah, ya, tapi tidaklah lepas. Itu tidak apa-apa untuk dikurbankan. Tapi kadang-kadang kami lihat seperti di Batu Raja kemarin itu ada sedikit pecah, sudah diulurkan untuk dikurbankan. Padahal badannya sehat, segar, dagingnya segar, ya. Hanya saja kandungnya agak pecah sedikit, sudah tidak disembelih lagi, sehingga tidak jadi untuk dikurbankan. Sehingga pada saatnya, pada waktunya repot untuk menjadikan kurban. Sedangkan dari kurban sudah ada hari raya itu sudah tak ada jualannya lagi. Jadi ibu-ibu ya, jadi itu artinya memenuhi syaratnya pertama sehat, ya. Yang kedua kali jangan kurus, ya. Dalam arti sehat itu tidak kurus. Kurus itu kenapa tidak diperbolehkan? Karena dagingnya sangat sedikit. Jadi ibu-ibu yang dibolehkan Allah Subhanahu Wa Taala itu arti salah satu tujuan dari berkurban. Kemudian yang kedua itu mengikuti teladan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita mengikuti teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa rasa cintanya, betapa rasa taatnya kepada Allah dan rasa tunduknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rasa dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau tanpa berpikir-pikir, ya, tanpa memandang itu begini, ya, tidak mendengarkan itu dan ini, sehingga dia laksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Ini menunjukkan bahwa beliau begitu taatnya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian dalam peribahasa kita, dibandingkan kita, bahwasanya kita kalau bisa berpikir. Artinya kita bagaimana belajar untuk meneladani sifat-sifat daripada kenabian ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam. Selalu berkorban, apapun yang dicintai, apapun yang disayangi oleh beliau, sehingga beliau sanggup untuk dikorbankan. Jadi kalau kita ada harta benda, duit banyak, hewan banyak, bahkan segala harta kita banyak, ya. Kalaupun itu memang sudah menjadi satu perintah, ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kurbankan, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita duit banyak, malas sekali dengan untuk berinfak atau sedekah. Karena apa dalam perhitungan kita, bahwasanya apa yang kita berikan itu tentu akan berkurang. Jelas kalau berkurang, dalam artiannya barokahnya tidak akan pernah berkurang. Kalau semuanya uang yang kita kasihkan, kita bagikan kepada fakir miskin, para doa, para jompo, orang-orang yang doa, ini jelas berkurang. Kalau ada uang 1 juta kita berikan 500.000, tentu akan berkurang. Tapi maknanya di situ barokahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah berkali lipat. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu mengucapkan rasa syukur dan tempat berbagi rezeki. Nah, ketika kita berkorban, ya, itu menunjukkan rasa sosial kita kepada Allah, sesama Allah, yang tetangga, ya, kepada
letolan, sahabat dan kerabat, sama family, untuk menunjukkan rasa cinta kita, rasa bahagia kita untuk berbagi rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan membagi-bagikan daging kurban, ya, tanpa terkecuali, ya. Bagi ada tetangga kita, ya, sahabat kita, kerabat kita, kasihlah mereka atau bagikan mereka. Kalaupun kita mampu berkorban sendiri, potong sendiri, ya, bagikan sendiri, itu yang lebih afdal lagi. Kalaupun kita tidak tahu dengan caranya, maka sekarang ini sering kita bentuk dengan namanya panitia kurban. Tapi pilih panitia kurban itu yang memang amanah, ya, artinya melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan nilai-nilai daripada keikhlasan. Jadi artinya kita dengan memperbagikan rezeki, ya, dengan mengeluarkan rezeki, dengan mengorbankan apa yang ada pada diri kita, sekalipun itu kita sayangi, ya, sekalipun itu kita kasih, tapi kita rela ikhlas dalam mengorbankan benda tersebut atau perkara tersebut, maka ini akan meningkatkan artinya nilai-nilai keikhlasan di dalam diri kita. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya setelah kita melaksanakan kurban ini ada beberapa syarat untuk berkurban. Yang pertama, syarat kita berkurban itu adalah orang Islam, orang yang Islam. Ada nggak orang-orang selain orang Islam berkurban? Ada nggak? Tidak ada, ya. Jadi ibu-ibu, pertama syarat itu adalah orang Islam. Yang kedua itu balik, ya. Kemudian orang ini sehat ataupun berakal. Jadi kalau orang tidak berakal, ya apa juga berkorban, ya. Jadi orang berkorban itu adalah orang berakal, berakal sehat. Kemudian dia memiliki kelebihan harta. Jadi ibu-ibu, ini yang terakhir artinya kelebihan harta. Jadi orang yang punya harta, arti orang yang punya kemampuan berkorban. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika. Itu di surah Al-Kautsar, ayat Al-Kautsar ayat 2, itu fasholli li rabbika. Jadi salatlah, ya, kemudian berkorban atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perintah ini yang sering kita baca dalam surat Al-Kautsar tadi, itu fasholli li rabbika. Kemudian ibu-ibu yang terakhir sekali, yaitu syarat berkorban itu jenis hewan yang dibolehkan. Ingat ya, jenis hewan yang dikorbankan. Ada berapa, Bu? 1 kambing, 2 sapi. Kerbau boleh nggak, Bu? Kerbau boleh nggak? Siapa yang boleh? Angkat tangan. Yang nggak boleh, angkat tangan. Kerbau boleh nggak? Boleh. Kalau sapi tidak ada, kambing tidak ada, adanya kerbau. Sudah itu onta, ya. Kalau ayam boleh tidak dikorbankan? Ayam boleh tidak dikorbankan? Jadi orang yang berkorban itu orang yang mampu. Kalau dia mampu kambing, kalau dia mampu kerbau, kalau dia mampu sapi, ya. Kalau memang dia niat untuk berkorban, ada nggak pernah orang itu berkorban ayam? Kalau memang seumur hidupnya tidak pernah mampu, orang miskin terus, tapi dia ingin berkorban, ayam pun dia. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keikhlasan. Boleh dulu, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu, kemudian pelaksanaan. Jadi ketika kita ingin berkorban itu dilaksanakan pada waktunya. Ada waktunya, Bu, ya. Jadi nggak bisa. Kapan waktunya kita berkorban, berkorban? Ayo, kapan waktunya kita berkorban? Tanggal 10
Terus 10, 11, 12, Dzulhijjah. Jadi ibu-ibu, artinya kalau kita laksanakan di bulan lain itu bukan namanya berkorban lagi, tapi bersedekah. Ibu yang sapi bukan berkorban lagi, tapi sholat sunnah lain arti ataupun maknanya. Kemudian ibu-ibu yang terakhir sekali yaitu segala sesuatu yang tadi disampaikan tadi yang terakhir adalah punya niat. Jadi niat itu kurban itu harus niat. Enggak enak kalau saya nggak enak tetangga saya berkurban, saya mau kurban juga nggak enak saya. Bukan seperti itu ibu ya. Jadi memang dari sebelumnya, dari bulan sebelumnya, dari 1 tahun sebelumnya, memang niat kita untuk berkurban.